Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallim 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha, amin ya rabbal alamin. Ummahat sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dalam rangka mempelajari ilmu agama yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita luangkan mendatangkan keridhaan dan keberkahan serta pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ummahat sekalian yang dirahmati Allah, kita di pekan ketiga ini seperti biasa mengkaji kitab Syarah Hisnul Muslim karya Syekh Majdi hafizahullah taala. Dan pada pertemuan terakhir kita terkait kitab ini, kita waktu itu membahas waktu dan kondisi doa mustajab yang ada pada halaman 39. Kita telah ambil sekitar 6 kondisi atau 6 waktu istimewa di mana doa-doa itu lebih berpeluang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang kembali untuk menyegarkan ingatan kita terkait apa yang telah kita pelajari pada pertemuan terakhir kemarin. Yang pertama, waktu mustajab doa seseorang berpeluang diterima di sisi Allah adalah sepertiga malam terakhir. Itu yang pertama, ada pada halaman 39. Kemudian waktu yang kedua yang tidak kalah istimewanya adalah waktu ketika kita sedang dalam posisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang dikatakan sebagai waktu ijabah doa seseorang kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah salah satu waktu dari hari Jumat. Di sini disebutkan ada perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi terkait kapan pastinya atau tepatnya waktu yang mustajab pada hari Jumat. Apakah ketika khatib berada di atas mimbarnya, apakah antara azan dan iqamah pada hari Jumat, ataukah setelah sholat asar. Setelah sholat asar, dan ini telah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Kemudian yang keempat, di antara waktu yang sangat berharga untuk dilewatkan adalah setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib. Kemudian yang kelima adalah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang berharga yang jangan dilewatkan dari kita semua untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, dan ini yang terakhir, poin terakhir pada pertemuan sebelumnya adalah ketika bertemu musuh, dan telah dijelaskan siapa yang dimaksud dengan musuh ini. Apakah musuh pribadi kita ataukah yang dimaksud adalah musuh agama. Baik, jemaah sekalian atau ummahat sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk dan kita sempurnakan poin yang ketujuh dan seterusnya. Baik, yang ketujuh di halaman 42, waktu yang berharga atau kami bahasakan dengan judul kajian kita kali ini adalah langit terbuka ketika orang-orang istimewa ini meminta. Artinya ketika orang-orang dalam waktu-waktu yang istimewa ini, maka doa-doa mereka disambut dan diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berpeluang untuk diijabah lebih besar daripada selain waktu-waktu berharga ini. Baik, yang ketujuh adalah saat Lailatul Qadar. Saat Lailatul Qadar. Ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, malam terbaik, dan ada pada bulan yang terbaik juga tersisa kurang dari 3 bulan. Bahkan mungkin sudah masuk 2 bulan setengah. Akan memasuki bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Baik.
Di sini disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwasanya waktu yang berharga, doa mustajab adalah pada saat Lailatul Qadar. Kita bacakan, sebab malam ini adalah tempat banyak kebaikan dan tempat terkabulnya doa, serta amal kebaikan akan dilipat gandakan. Selain itu, beban berat akan dihilangkan dan amalan pada malam ini lebih baik daripada 1000 amalan serupa yang dikerjakan pada bulan-bulan selainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi beribadah di malam Lailatul Qadar, maka nilainya itu lebih baik dari beribadah 1000 bulan. Yakni di halaman 43, bulan-bulan yang lain yang tidak memiliki Lailatul Qadar. Artinya beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih berharga, lebih bernilai, lebih berbobot daripada bulan-bulan yang lain yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Dan di antara keunikan atau keistimewaan bulan Ramadan itu di situ diletakkan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Dan tidak ada malam ini atau Lailatul Qadar ini tidak ada ditempatkan di bulan-bulan lain selain bulan suci Ramadan. Dan ini adalah sesuatu yang dipahami atau dikenal luas di tengah kaum muslimin. Baik, ummahat sekalian yang dirahmati Allah, kita ambil sedikit apa yang perlu dibahas di sini. Pada halaman 42 kita kembali. Di situ Syekh menyebutkan selain itu beban berat akan dihilangkan dan amalan pada malam ini lebih baik daripada 1000 amalan serupa. Baik, ummahat sekalian yang dirahmati Allah, beban berat yang dimaksud tentunya adalah terdapat di antaranya adalah terdapat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba bulan Ramadan maka suffidatis syayatin, maka setan-setan itu akan dibelenggu, akan dikurung. Dalam riwayat yang lain disebutkan maradatus syayatin, setan-setan yang maradah, yang memiliki pembangkangan yang besar kepada Allah. Jika boleh dibahasakan adalah pimpinan atau tokoh-tokoh besar setan itu yang dikerangkeng dan dibelenggu. Tersisa yang kroco-krocoknya, tersisa yang setan-setan yang tidak kuat bisikannya, lemah tipu dayanya, tidak seperti yang besar-besar ini. Dan ini merupakan rahmat Allah tabaraka ta'ala kepada hamba-hambanya agar mereka lebih leluasa dan lebih mudah beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan, baik itu pada siang harinya maupun pada malam harinya. Maka ketika seseorang di bulan suci Ramadan masih tergoda untuk melakukan maksiat dan dosa, apalagi dosa-dosa besar, maka ini menunjukkan dosa tersebut bisa saja sudah menancap kuat pada dirinya, dan bisa saja dia telah terbelenggu oleh hawa nafsunya sendiri, sehingga meskipun di bulan suci Ramadan Allah memberikan bantuan dengan menahan maradatus syayatin, setan-setan yang berat, kelas beratnya sudah dibelenggu dan dikurung, namun ketika seseorang tetap tidak peduli dengan kesucian bulan Ramadan dan kemudahan yang Allah berikan, maka ini menunjukkan dirinya benar-benar telah tenggelam dalam lumpur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya, beban berat akan dihilangkan. Dan seseorang begitu mudah untuk tertarik kepada kebaikan dan untuk melaksanakan ketaatan selama di bulan Ramadan. Dan ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tidak hanya sampai di situ, amalan yang dikerjakan juga akan dilipat gandakan. Dan di sini Syekh menyebutkan juga malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa karena doa-doa yang dipanjatkan, yang diutarakan oleh hamba-hamba Allah adalah doa-doa yang diterima di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Doa-doa yang berpeluang besar dikabulkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berpesan sekaligus mengingatkan kaum muslimin. Kata beliau, ad-du'a'u fi tilkal lailah ahabbu ilayya minas salah. Kata beliau tentang
keutamaan doa pada malam Lailatul Qadar. Kata beliau, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, berdoa pada malam itu, malam Lailatul Qadar maksudnya, ahabbu ilayya minas salah, lebih aku sukai daripada sholat di malam itu. Maksudnya beliau lebih memperbanyak doa kepada Allah di malam Lailatul Qadar dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Karena itu adalah termasuk malam terkabulkannya doa-doa dari seorang hamba. Dan ini juga diperkuat oleh pernyataan ulama yang lain yang dikenal dengan sebutan Al-Hasan Al-Basri. Beliau menyebutkan di sini, aksiru minad du'ai fi lailatul qadri fa innaha lailatun tuqda fiha hawaij. Perbanyaklah oleh kalian semua berdoa pada malam Lailatul Qadar, karena sesungguhnya malam itu adalah malamnya seluruh hajat dan permintaan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwasanya para salaf rahimahumullahu ta'ala seperti Sufyan Ats-Tsauri dan juga Al-Hasan Al-Basri, mereka menitik beratkan doa pada malam Lailatul Qadar. Karena ini adalah malamnya doa dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan seseorang melewatkan malam yang begitu berharga ini. Waktu yang sangat spesial seperti ini untuk tidak berdoa kepada Allah. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, di situ adalah malamnya segala kebutuhan, segala cita-cita, segala harapan menjadi nyata dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Baik. Kemudian kita cantumkan juga di sini pernyataan yang ketiga dari salah satu ulama juga, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan di sini dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menegaskan, min a'zami ma yud'a bihi lailatul qadri al-'afwu wal ghufran. Dan di antara permintaan yang ditekankan, yang besar, yang perlu dipanjatkan oleh seseorang pada malam Lailatul Qadar itu adalah permintaan maaf dan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tujtahadul lailatu kulluha fid du'ai wa dzikri wa tadarru. Dan seluruh malam Lailatul Qadar itu semuanya dihabiskan dan dimaksimalkan dalam bentuk berdoa, berzikir, dan tadarru, mendekat kepada Allah, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Tabaraka Ta'ala, dan merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika diartikan tadarru ini di sini. Baik, ummahat sekalian yang dirahmati Allah, kita kemudian masuk kepada pembahasan dan perkataan dari Syekh Majdi di halaman 43. Beliau mengatakan di paragraf yang kedua atau ketiga dari atas, ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada malam ke-27. Konon Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang bergelar Habrul Ummah atau Hibrul Ummah, tinta umat ini atau alim umat ini, dan Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, lebih condong kepada pendapat ini, malam ke-27. Ia beralasan bahwa surat Al-Qadar terdiri dari 30 kata. Dan kata yang ke-27 adalah firman Allah, hiya, yaitu Lailatul Qadar. Namun, kita lanjutkan, namun pendapat yang lebih jelas dan lebih kuat bahwasanya malam itu tidak ditentukan, wallahu a'lam. Dan ini pendapat yang paling masyhur di kalangan ahlul ilmi, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidak diketahui pada malam tertentu dan terulang-ulang. Tidak hanya pada malam 27. Dia bisa malam 29, dia bisa malam 25, bisa malam 23. Dan ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih berpotensi terjadi pada bilangan ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka bilangan ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Baik. Sebagian ulama juga mengingatkan bahwasanya bisa saja
Karena perbedaan matalik, perbedaan tempat, bisa saja di kita malam ini karena perbedaan mulai puasanya berbeda-beda sesuai dengan ru'yah hilal, ru'yah bulan, bisa saja di tempat kita ini malam ganjil. Sementara di Arab Saudi misalkan atau di belahan bumi yang lain itu adalah malam genap. Atau sebaliknya, di kita malam ganjil dan di belahan bumi yang lain adalah malam genap. Maka seseorang jangan hanya berijtihad, hanya bersemangat, bersungguh-sungguh pada malam ganjil-ganjil di tempatnya saja. Karena bisa saja itu adalah malam genap. Atau itu adalah malam, atau hanya berijtihad, bersemangat di malam-malam ganjil, sementara malam-malam genap itu tidak bersemangat, bahkan tidak beribadah sama sekali. Sementara bisa saja itu juga berpotensi terjadi Lailatul Qadar karena perbedaan permulaan awal puasa yang terjadi di tengah kaum muslimin. Makanya lebih baik adalah mencari di 10 malam terakhir seluruhnya tanpa di situ membedakan antara bilangan ganjil maupun bilangan genap. Dan ini yang lebih masyhur bahwasanya hikmah kenapa malam Lailatul Qadar tidak disebutkan secara spesifik pada malam tertentu agar kaum muslimin beribadah kepada Allah dan bersungguh-sungguh dengan memperbanyak ibadah kepada Allah di 10 malam seluruhnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, umat sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk kepada poin ke-8, di mana ini juga merupakan waktu seseorang apabila dalam kondisi seperti ini, maka doa-doanya berpeluang dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke-8 kata Syekh, doa imam yang adil. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang doa mereka tidak pernah ditolak. Imam yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Allah akan mengangkat 3 doa itu di bawah naungan awan pada hari kiamat, dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Jadi langit terbuka ketika salah satu dari kita berada dalam kondisi-kondisi yang disebutkan ini. Dan lantas Allah berfirman, demi kemuliaanku sungguh aku akan menolongmu walaupun waktu telah berlalu. Baik, hadis ini sebagaimana di footnote nomor 37 di bawah, hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan, kita sempurnakan terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengutusnya ke Yaman, wattaqi da'watal mazlum, waspadalah kamu wahai Mu'ad terhadap doa orang yang terzalimi, sebab tidak ada hijab di antara doa tersebut dengan Allah. Artinya tidak ada penghalang, tidak ada yang menahan doa orang terzalimi untuk sampai kepada Allah langsung, dan untuk Allah berikan jawaban dan qabul atas doa tersebut. Baik, umat sekalian yang dirahmati Allah, kita kupas poin ini lebih dalam. Yang pertama adalah doa imam yang adil. Siapa yang dimaksud di sini dengan imam yang adil? Apakah yang dimaksud adalah imam sholat berjamaah kita, atau imam rumah tangga kita, ataukah yang dimaksud di sini adalah imam yang memimpin kaum muslimin di suatu kawasan atau suatu daerah atau suatu negeri? Mana kira-kira yang dimaksud dengan doa imam yang adil adalah doa yang mustajab? Mana yang dimaksud di sini? Apakah imam sholat, atau imam rumah tangga, atau imam di sini dalam artian raja, atau presiden, atau waliul amr kaum muslimin? Mungkin ada yang menambahkan, pernah ada yang menambahkan, apakah yang dimaksud juga di sini setiap yang menjadi imam, entah itu imam safar, imam yang lain? Maka jawabannya di sini yang dimaksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini adalah
imam yang memimpin urusan kaum muslimin di suatu negeri atau daerah, atau yang disebut di banyak hadis tentang dengan sebutan hakim, waliyul amr, ulil amri, dan seterusnya, atau nama-nama yang mewakili seperti raja atau khalifah atau presiden atau perdana menteri dan seterusnya. Ketika pemimpin tersebut adil, maka doa-doanya adalah doa-doa yang kuat dan doa-doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking berkhasiatnya keadilan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, maka menjadikan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dalam sejarah umat Islam itu tercatat ada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang luar biasa menunjukkan dan menerapkan keadilan yang sangat merata kepada rakyatnya. Kami di sini mencarikan ada sekitar tiga pemimpin kaum muslimin dari pemimpin-pemimpin hebat kaum muslimin yang lain. Kita ambil contoh di sini, bukan membatasi, tetapi ini hanya sekedar contoh. Di antara yang terkenal dengan sikap tegas dan keadilan beliau dalam memimpin ketika di masanya adalah khalifah yang kedua dari era khilafah Rashidah, yaitu khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita tahu bagaimana sepak terjang beliau, bagaimana kekuatan iman beliau dan ketegasan sikap beliau dalam menerapkan hukum-hukum Allah. Tidak pandang bulu. Beliau tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih, dan beliau terkenal dengan ketegasan dan kekuatan firasat beliau. Jadi Umar bin Khattab ini memiliki firasat yang sangat kuat, bahkan termasuk kategori mulhamun, orang-orang yang sering mendapatkan ilham, petunjuk dari Allah Tabaraka Ta'ala bahkan di masa Nabi SAW hidup. Seringkali pendapat-pendapat Umar yang beliau kemukakan itu ternyata sesuai dengan wahyu yang kemudian turun dari Allah Tabaraka Ta'ala, mengalahkan pendapat-pendapat sahabat yang lain. Mengalahkan pendapat-pendapat sahabat yang lain. Baik. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di masanya ketika beliau menjadi khalifah yang kedua melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah dihadapkan dengan sebuah wabah yang melanda negeri Syam pada saat itu. Salah satu daerah yang dipimpin oleh khalifah pada saat itu, negeri Syam. Negeri Syam pada saat itu pernah dilanda wabah yang sangat menyeramkan, yaitu wabah ta'un. Wabah yang menyebar dengan cepat, yang banyak menghilangkan nyawa kaum muslimin di daerah Syam pada saat itu. Maka Umar radhiyallahu taala anhu pernah tercatat berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala agar wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lama untuk menimpa kaum muslimin, dan doa Umar radhiyallahu taala anhu diijabah oleh Allah Tabaraka wa taala, di mana wabah taun yang harusnya lama untuk pulih kemudian wabah tersebut dihilangkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua yang pernah dihadapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau berusaha untuk bersikap adil dan memeratakan keadilan kepada seluruh rakyat kaum muslimin di masa beliau. Beliau seringkali memantau, turun ke lapangan langsung melihat kondisi kaum muslimin di setiap sudut kota Madinah pada saat itu. Dan keadilan beliau ini menjadikan doa-doa beliau berpeluang besar diijabah oleh Allah Tabaraka wa taala. Beliau pernah berdoa kepada Allah agar umat Islam diberikan kebaikan. Umat Islam ini berada dalam kebaikan dan tidak berada dalam keterpurukan dalam segala hal yang berkaitan dengan duniawi mereka maupun berkaitan dengan ukhrawi mereka. Dan Allah Tabaraka wa taala
kabulkan permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Baik. Kemudian pemimpin hebat yang kedua yang pernah dimiliki oleh kaum muslimin juga, yang berusaha untuk memeratakan keadilan bagi seluruh kaum muslimin sebagai rakyat dari pemimpin ini, adalah pendiri sekaligus pencetus dari dinasti Bani Umayyah, yaitu sahabat Nabi yang mulia, putra dari tokoh besar suku Quraisy pada saat itu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau menjabat sebagai gubernur khalifah kaum muslimin di era khilafah Rashidah, beliau menjabat sebagai gubernur di masa pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian beliau lanjut di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur yang mengurusi kaum muslimin di negeri Syam pada saat itu. Muawiyah radhiyallahu taala anhu begitu dicintai oleh penduduk negeri Syam karena beliau berusaha menunjukkan sikap adil kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang dipimpinnya. Makanya beliau mendapatkan loyalitas yang tinggi dari penduduk negeri Syam pada saat itu. Dan beliau telah mengemban amanat sebagai gubernur negeri Syam itu selama 20 tahun. Selama 20 tahun beliau memimpin kaum muslimin di negeri Syam sebagai kepanjangan tangan dari khalifah yang ada di Madinah pada saat itu. Dan beliau merupakan pemimpin yang adil pada saat itu. Makanya beliau ketika dihadapkan pada kondisi keretakan dan potensi perpecahan terbelahnya kaum muslimin menjadi dua kubu besar, maka beliau sendiri pernah berdoa kepada Allah Tabaraka Ta'ala agar kaum muslimin ini disatukan kembali dan direkatkan kembali hubungan yang telah retak dan berpeluang untuk semakin besar keretakan tersebut dan dapat memecah kaum muslimin. Beliau sendiri pernah berdoa demikian sampai kemudian Allah bukakan hati dari putra Ali radhiyallahu taala anhu yang ditunjuk oleh sebagian kaum muslimin di sebagian daerah kaum muslimin di antaranya Mekkah, Madinah. Mereka menunjuk pada saat itu sepeninggal Ali radhiyallahu taala anhu khalifah kaum muslimin yang dibunuh oleh salah satu orang yang berpaham Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu itu ditunjuk dan dipilih oleh kaum muslimin di sebagian daerah untuk melanjutkan kepemimpinan ayahnya. Maka kemudian Muawiyah radhiyallahu taala anhu di negeri Syam, beliau pernah berdoa demikian sampai kemudian Hasan bin Ali juga melihat hal yang sama dan akhirnya beliau menyerahkan kepemimpinan yang beliau pegang ini untuk diserahkan dan digabungkan kepada kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, sehingga pada saat itu disahkanlah seluruh kaum muslimin berada di bawah satu komando dan di bawah satu kepemimpinan pada saat itu. Dan ini adalah diantaranya adalah buah dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Baik, yang ketiga adalah sebuah nama yang tidak asing lagi. Di masanya kaum muslimin itu saking makmurnya tidak ada yang mau menerima harta zakat. Jadi dalam suatu negeri saking makmurnya orang-orang kesulitan untuk menyerahkan harta zakat mereka kepada orang-orang yang mau menerimanya. Sangat sulit sekali untuk mencari orang yang mustahik zakat di masa tersebut. Saking meratanya kekayaan dan kemakmuran di masanya. Siapa beliau? Yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Di mana di masanya kemakmuran kaum muslimin benar-benar hampir merata dan keamanan serta stabilitas politik benar-benar terwujud di masa beliau sehingga bisa fokus untuk pembangunan daerah-daerah kaum muslimin. Jamaah sekalian atau ummahat sekalian yang dirahmati Allah, dan Umar bin Abdul Aziz juga merupakan orang yang wara, orang yang hati-hati serta bertakwa kepada Allah
sehingga doa-doa beliau itu termasuk doa-doa yang mustajab, di mana beliau selalu berdoa dan mendoakan rakyatnya kaum muslimin untuk senantiasa diberikan oleh Allah keamanan dan kemakmuran. Maka para ulama menyebutkan al-adlu sababun fi ijabatid du'a. Keadilan yang diupayakan oleh seorang pemimpin itu menjadikan doa-doanya itu menjadi doa yang luar biasa, doa yang mustajab. Baik, ini bagian pertama dari hadis Nabi SAW tadi. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan ini juga berkaitan dengan bulan suci Ramadan, dan selain Ramadan bagi yang berpuasa di luar bulan Ramadan, puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah atau puasa wajib di luar Ramadan. Ada puasa wajib di luar Ramadan. Apa kira-kira puasa wajib di luar bulan Ramadan? Kan kita tahu puasa wajib itu adalah puasa di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, tidak ada puasa yang hukumnya wajib seperti bulan Ramadan kecuali puasa-puasa sunnah. Baik, pertanyaannya, sebagian ahlul ilmi menyebutkan ada puasa yang wajib ditunaikan meskipun di luar bulan suci Ramadan. Apa kira-kira? Puasa qadha, puasa ganti. Jadi mungkin sebagian muslimat, sebagian ibu-ibu, dan ini sekaligus juga mengingatkan bagi yang masih punya utang puasa Ramadan, entah itu karena sakit atau karena haid atau karena nifas atau karena hamil, bagi yang mungkin mengambil rukhsah untuk berbuka ketika sedang hamil di bulan Ramadan, maka sesegera mungkin untuk ditunaikan sebelum tibanya Ramadan berikutnya yang tersisa kurang dari 3 bulan ini. Maka itu hukumnya wajib. Wajib dia ketika dia menunaikan puasa itu hukumnya adalah hukum pengganti puasa Ramadan, maka itu mengambil hukum yang sama, yaitu wajib. Ada pula puasa wajib selain puasa Ramadan yang ditunaikan di luar bulan Ramadan yang hukumnya juga sama. Apa kira-kira? Puasa nazar. Puasa nazar. Bagi yang berpuasa nazar, walaupun nazar itu sendiri tidak wajib, tetapi menepati dan menunaikan nazar, apabila seorang bernazar dengan berpuasa, maka dia wajib menunaikan nazarnya tersebut. Adapun sisanya itu adalah puasa-puasa sunnah, Senin, kemudian 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid, kemudian puasa di bulan Muharram, dan seterusnya. Baik, ummahat sekalian yang dirahmati Allah, dan ini tidak asing bagi kita semua bahwasanya doa orang yang berpuasa, as-saim, itu doanya mustajab. Doanya mustajab sampai dia berbuka, Kemudian yang ketiga, dan ini yang ingin kita soroti juga, doa orang yang terzalimi. Doa orang yang terzalimi. Kita dizalimi oleh orang lain, mungkin kita dizalimi oleh tetangga kita dizalimi oleh mungkin atasan kita dizalimi oleh teman kita, rekan kerja kita, mungkin kita dizalimi oleh mungkin anggota keluarga kita, saudara, saudari, dan yang lainnya. Yang namanya hidup, kita mungkin akan bergesekan dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita atau yang sering berinteraksi dengan kita. Baik, pertanyaannya di sini, doa orang yang terzalimi ini, pertanyaannya, dan ini harus dipahami juga, ini karena kadang kurang diangkat dan kurang diingatkan. Baik, maksud dari orang yang terzalimi ini, apakah doa yang dimaksud adalah doa yang khusus untuk mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya, itu yang dimaksud dengan doanya mustajab, atau doanya secara umum, mau itu dia mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya, atau dia minta apa saja kepada Allah ketika dirinya sedang terzalimi, doanya dikabulkan. Jadi misalkan gini, kita ambil contoh, misalkan salah satu ummahat misalkan dizalimi oleh orang lain, misalkan umum, dizalimi oleh orang lain, mungkin haknya tidak diberikan, atau haknya dirampas, atau kehormatannya dicederai, dituduh macam-macam, padahal itu tidak benar, misalkan. Apakah yang dimaksud di sini doanya mustajab ini
dia kalau mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi ini, doanya langsung dikabulkan, ataukah apabila dia dalam kondisi terzalimi, kalau dia minta rumah, dia minta mobil, dia minta perhiasan, dia minta suami, dia minta anak misalkan, dia akan doanya itu juga masuk kategori mustajab ketika dia sedang dizalimi. Nah, itu pertanyaannya. Apakah sifatnya ini khusus untuk doa keburukan kepada orang yang dizalimi, ataukah doanya ini mustajab ini umum bersifat mutlak, artinya doa apa saja selama dia dizalimi doanya dikabulkan oleh Allah Taala. Mana kira-kira yang kita pahami selama ini? Khusus atau umum? Baik. Nah, hadis-hadis ini ya tadi di sini disebutkan 2 hadis, dan memang hadis tentang orang atau orang yang terzalimi atau doa orang yang terzalimi ini sandarannya itu pada 2 hadis ini. Hadis yang pertama yaitu Nabi mengatakan ada 3 golongan yang doa mereka tidak pernah ditolak, di antaranya orang yang dizalimi, doa orang yang terzalimi. Kemudian hadis yang kedua, dan ini juga menjadi sandaran, adalah pesan Nabi kepada Mu'ad untuk waspada. Jangan sampai Mu'ad menzalimi orang lain, nanti orang lain ini kalau berdoa kepada Allah, maka doanya ini langsung dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Nabi mengutus sahabat yang mulia ini untuk berdakwah ke negeri Yaman. Baik. Pembicaraan ahlul ilmi berkisar pada 2 hadis ini. Di antaranya ada Sindi dan juga ada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Perlu dipahami bahwasanya doa orang yang terzalimi mustajab itu adalah berkaitan dengan doa keburukan terhadap orang yang menzaliminya. Itu doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Jadi jawabannya adalah doa orang yang terzalimi itu mustajab dalam artian doa keburukan yang dipanjatkannya itu berpeluang besar diijabah oleh Allah langsung kepada orang yang menzaliminya. Sekalipun yang terzalimi ini dia adalah orang yang kafir kepada Allah Tabaraka Ta'ala, Allah tetap akan berikan haknya. Allah akan tetap berikan haknya. Ini maksudnya adalah doa mustajab ini dalam lingkup yang sempit, dalam lingkup yang khusus, bahwasanya kalau dia berdoa keburukan karena merasa sakit hati telah dizalimi, kemudian dia berdoa kepada Allah atas keburukan orang yang menzaliminya, maka Allah akan membantu dan menegakkan haknya. Ini maksudnya mustajab. Adapun kalau orang terzalimi kemudian dia berdoa dan meminta hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kezaliman tersebut, misalkan dia minta harta, dia minta kedudukan, dia minta apa saja, maka berdasarkan penjelasan dari para ulama bahwasanya yang demikian ini tidak masuk di dalamnya, tidak masuk di dalam hadis-hadis yang menerangkan hal ini, karena di sini konteksnya Nabi memperingatkan Mu'ad, jangan sampai engkau menzalimi orang lain, karena doa orang yang terzalimi ini dia langsung naik kepada Allah Tabaraka Ta'ala dan tidak ada yang menahan atau menghalanginya. Sekaligus 2 hadis ini memberikan peringatan keras kepada kita semua untuk tidak menzalimi sesama, untuk tidak berbuat kezaliman kepada orang lain. Nah, ini makanya berdasarkan hal ini, maka apabila orang yang terzalimi, siapapun orangnya, entah itu dia orang yang kafir sekalipun, entah itu dia pelaku maksiat, ada orang pelaku maksiat misalkan, tapi kalau dia dizalimi oleh kita, kemudian dia berdoa kepada Allah atas kezaliman yang kita lakukan, maka kita harus waspada. Karena satu kondisi khusus ini, kezaliman ini akan membuka seluruh penghalang berdoa selama ini. Kita tahu di antara penghalang doa itu adalah maksiat. Di antara penghalang doa adalah makan makanan yang haram. Di antara penghalang doa adalah harta yang haram. Tetapi ketika sedang dalam posisi terjepit, tersudut dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah Tabaraka Ta'ala akan bukakan penghalang tersebut.
Tetapi ini dalam kondisi khusus saja. Makanya di sini dua hadis ini memperingatkan kaum muslimin untuk tidak menzalimi orang lain, karena bisa saja dia berdoa kepada Allah dan doanya ini langsung diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Ini maksudnya. Wallahu taala alam. Tetapi bisa juga ini untuk pembanding atau untuk meluaskan pembahasan ini sedikit, bisa juga bahwasanya orang yang terzalimi itu ketika dia minta sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan orang yang terzalimi, orang yang menzalimi, seperti dia minta rumah, dia minta mobil, dia minta harta, dia minta misalkan pasangan, ketika yang belum punya pasangan, atau dia minta keturunan bagi yang belum punya keturunan dalam kondisi dia terzalimi, bisa saja kata para ulama doanya juga mustajab, tetapi bukan lewat sebab dia dizolimi, tetapi lewat sebab hatinya yang rapuh serta jiwanya yang sedang tidak berdaya ini, itu yang mengangkat dan menopang doanya untuk tembus ke langit sana. Jadi, atau kalau dalam bahasa Arabnya, seseorang inkisar, dia menunjukkan ketidakberdayaannya kepada Allah, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah untuk dibantu dalam kondisi dia dizalimi seperti ini. Kemudian dia berdoa kepada Allah, minta sesuatu, minta hajat apapun, maka bisa saja doa-doanya ini menjadi doa-doa yang mustajab, berpeluang sangat besar dikabulkan oleh Allah karena kondisi seseorang dalam keadaan tidak berdaya dan lemah seperti ini. Jadi doanya mustajab bukan karena dia sedang dizalimi, tetapi karena dia dalam keadaan tidak berdaya dan mengadu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan pendongkrak doa kepada Allah tabaraka taala. Jadi bisa saja dua-duanya menjadi masuk dalam hal pembahasan ini, bahwasanya kezaliman membuat seseorang itu semakin mendekat kepada Allah, kemudian sering mengadu kepada Allah, dirinya menyatakan tidak berdaya, ya Allah, aku untuk membalas kezaliman orang lain, untuk mengambil hakku dan seterusnya. Kemudian dalam kondisi hati yang benar-benar rapuh seperti ini, Allah mengabulkan doa dari si hamba, bukan karena lewat jalan kezaliman tersebut, tetapi karena kerapuhan hati dan ketidakberdayaan diri yang ditunjukkan oleh orang yang sedang mengalami kezaliman ini. Baik, itu penjelasan para ulama di sini, bahwasanya siyaqul hadis, konteks hadis itu berkaitan dengan kezaliman. Jadi yang dimaksud adalah doanya bersifat khusus berupa keburukan kepada orang yang menzalimi. Baik, kita kemudian ambil pembahasan yang terakhir terkait kezaliman juga. Apakah boleh orang yang dizalimi bukan mendoakan keburukan, tetapi mendoakan hidayah kepada Allah agar orang yang menzaliminya ini diberi hidayah? Apakah doanya mustajab juga dalam hal ini? Maka di sini juga dibahas bahwasanya yang demikian sekali lagi bukan masuk ke dalam pembahasan mustajab atau tidak. Tetapi ini lebih kepada kebaikan dari sisi orang yang terzalimi. Adapun mustajab ini dia hanya berkaitan dengan doa keburukan yang dipanjatkan oleh orang yang dizalimi saat dia dizalimi. Itu saja. Adapun doa minta hidayah agar orang ini diberi hidayah, maka ini sudah bukan bagian dalam doa mustajab ketika orang yang sedang dizalimi ini berdoa. Baik, wallahu taala alam. Dia nanti masuknya mungkin bisa saja doa mustajab juga, tetapi dari sisi yang lain, seperti mendoakan seseorang fi zahril ghaib, ketika sedang tidak berhadapan dengannya, yang nanti kita akan masuk kepada pembahasan yang ke-9 ini. Baik, kita lanjutkan. Umat sekalian yang dirahmati Allah, yang ke-9 atau yang terakhir, poin yang terakhir, waktu yang mustajab, waktu yang istimewa untuk berdoa adalah ketika seseorang tanpa diminta, tanpa memberitahu, dan tanpa diketahui
mendoakan orang lain saat tidak berhadapan dengannya. Artinya kita mendoakan orang lain, siapapun itu, teman kita, pimpinan kita, tetangga kita, suami kita, anak kita, tanpa sepengetahuan mereka, fi zahril ghaib, tidak berhadapan dengan mereka, tidak diberitahukan kepada mereka, maka doa dalam kondisi demikian adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, kita bacakan di sini, dicantumkan oleh Syekh Majdi di halaman 43. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa, atau nanti kita bacakan terjemahannya. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Doa seorang muslim untuk saudaranya saat tidak berhadapan adalah mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat yang ditugaskan tersebut berkata amin, engkau pun akan mendapatkan hal serupa. Baik, ini di footnote hadis riwayat Muslim. Baik, ummahat sekalian yang dirahmati Allah, ini juga merupakan kondisi seseorang doanya mustajab. Doanya luar biasa. Apapun mintanya, maka akan dikabulkan atau berpeluang besar dikabulkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Makanya apabila kita ingin, mungkin dalam kondisi sepasang suami istri belum dikaruniai anak, misalkan berdoa kepada Allah minta dikaruniai anak, memilih waktu-waktu yang tadi, 8 waktu yang istimewa tadi, atau 8 kondisi yang luar biasa ini. Di samping itu, sesekali dia mendoakan pasangan lain yang dia kenal juga sama-sama belum dikaruniai anak. Mereka doakan, ya Allah, karuniakanlah anak keturunan bagi temanku, bagi sahabatku fulan bin fulan, bagi saudaraku fulan atau fulanah. Maka yang demikian itu adalah trik atau cara lain agar doa yang kita inginkan untuk diri kita juga dikabulkan. Karena nanti ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Tabaraka Ta'ala untuk mengaminkan doa kita untuk saudara kita atau saudari kita, dan malaikat ini juga akan berdoa kepada Allah agar kita diberikan semisal dengan apa yang kita mintakan kepada Allah Tabaraka Ta'ala bagi saudara kita tersebut. Maka ini salah satu cara lain agar doa atau permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini penjelasan kita terkait ada 3 poin, yaitu poin ke-7, poin ke-8, dan poin ke-9 tentang waktu dan kondisi doa mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya seseorang hendaklah memperhatikan dan menaruh perhatian yang tinggi terhadap ke-9 kondisi atau waktu ini. Mana yang memungkinkan baginya, semuanya dimaksimalkan dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan segala permintaan kepada Allah Tabaraka Ta'ala, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga untuk dilewatkan oleh setiap muslim dan muslimah yang berharap doa-doanya dikabulkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Baik itu doa untuk meminta kebaikan ataupun doa untuk menepis keburukan yang selalu menyertai kehidupan setiap dari kita. Karena setiap dari kita pasti punya permintaan kebaikan, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, dan setiap dari kita memiliki ketakutan terhadap keburukan yang mengintai kita, baik itu keburukan yang bersifat duniawi atau keburukan yang bersifat ukhrawi. Karena doa itu berkaitan dengan 2 hal ini saja. Baik, mungkin sampai di sini sudah selesai waktu atau sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi. Pada kesempatan kali ini silahkan dilanjutkan kemudian pada sesi yang kedua, yaitu jika ada pertanyaan ataupun sesuatu yang belum jelas, silahkan ditanyakan atau disampaikan untuk diperjelas kembali. Wallahu ta'ala alam. Silahkan.
Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah serta seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Eh, dan Ustadz, bagaimana bentuk istighfar untuk kedua orang tua yang bisa menaikkan derajat kedua orang tua di surga? Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita memperbanyak membaca istighfar lalu kita niatkan untuk kedua orang tua atau memperbanyak doa dengan hitungan yang tidak terbatas? Syukran. Baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Jazakillahu khairan. Tentang istighfar, bagaimana cara beristighfar, yang istighfar ini ditujukan untuk orang tua kita yang telah wafat mendahului kita. Baik. Ini ada sebuah contoh yang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Salamah. Untuk Abu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan, pernah beristighfar kepada Allah untuk Abu Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah. Warfa' darajatahu, dan naikkan derajatnya di sisimu. Nah, ini maksud dari istighfar. Jadi istighfar untuk orang lain itu bukan kita berkata begini, astagfirullah, 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 tetapi kita niatkan untuk orang lain. Tidak, bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah yang kedua di sini, bahwasanya yang dimaksud cara kita beristighfar untuk orang tua kita adalah kita berdoa kepada Allah, memintakan maghfirah, memintakan maghfirah. Maghfirah itu ampunan. Kita mintakan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Jadi contoh begini. Bukan dengan kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, kita niatkan untuk orang tua kita. Bukan demikian. Tetapi maksudnya adalah banyak istighfar untuk orang tua ini dengan cara kita doa kepada Allah, kita angkat tangan kepada Allah, kemudian kita ucapkan, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan naikkanlah derajatnya di sisimu, atau tinggikanlah derajatnya di sisimu. Ini yang disebutkan bahwasanya cara seorang anak banyak beristighfar untuk orang tuanya adalah dengan cara berdoa kepada Allah yang doanya itu berisi permintaan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Itu intinya. Bukan dengan cara tadi beristighfar sebanyak-banyaknya dengan diniatkan untuk orang tua. Bukan demikian. Bukan demikian. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana hukum memakan sembelihan seperti ayam, sedang orang yang menyembelihnya tidak pernah sholat? Baik, ini pertanyaan terkait hukum memakan sesembelihan. Kita misalkan membeli ayam atau memakan ayam, yang tentunya hewan sembelihan dikatakan menjadi halal manakala hewan tersebut memenuhi dua syarat di situ. Syarat yang pertama adalah sembelihan tersebut bukan ditujukan untuk mengagungkan sesuatu selain Allah, tetapi untuk Allah atau untuk hal dikonsumsi. Ini boleh. Kemudian yang kedua syaratnya adalah ketika disembelih, ketika proses penyembelihan tersebut diucapkan dengan ucapan seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan mengucapkan Bismillah, Kemudian para ulama membahas tentang hukum sembelihan terhadap orang-orang yang tidak diketahui bagaimana sholat 5 waktunya. Maka
yang pertama kali dilakukan adalah jika memang benar orang yang menyembelihnya itu tidak pernah sholat sama sekali, maka ini perkara yang cukup membahayakan kehalalan dari daging sembelihan tersebut. Kenapa? Karena para ulama berbeda pendapat dan terkait orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, bukan karena ketiduran, bukan meninggalkan sholat karena memang meyakini sholat tidak wajib. Ini beda lagi hukumnya, ini sudah jelas. Tetapi yang dipermasalahkan orang yang meninggalkan sholat karena malas dan tidak mau mengerjakan sholat tersebut lantaran bukan karena meyakini sholat tidak wajib, enggak. Dia meyakini sholat wajib tetapi dia tidak mau melaksanakannya karena malas. Maka di sini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan sangat berat konsekuensinya, sangat berat konsekuensinya. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena menganggap sholat itu tidak wajib sama sekali, maka ini hukumnya telah dikeluarkan dari Islam. Dan ini para ulama sepakat dalam hal ini. Ataupun orang yang meninggalkan sholat karena dia tidak tahu atau karena dia ketiduran, maka ini hukumnya berbeda. Yang menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah masalah orang yang meninggalkan sholat karena malas dan itu terus-terusan dilakukan. Sementara dia tahu hukumnya, dia meyakini hukumnya adalah wajib, dan ini yang menjadi pembahasan di kalangan ahlul ilmi. Dan wallahu alam, konsekuensinya sangat berat. Berimbas pada pernikahannya, berimbas pada termasuk di sini sesembelihannya, dan seterusnya. Maka di sini kami wallahu alam, di situ para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan orang yang telah meninggalkan sholat itu dihukumi keluar dari Islam. Ada yang mengatakan tidak sampai keluar dari Islam. Wallahu taala alam. Bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat wajib, maka dihukumi telah keluar dari Islam, maka sembelihannya menjadi tidak halal. Adapun hukum yang berbeda disebutkan tentang ahlul kitab. Apa hukumnya memakan sembelihan ahlul kitab? Maka ini ada pembahasan tersendiri. Maka hukumnya boleh memakan karena ahlul kitab itu mereka juga mengakui dan menyembah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun di situ telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan, tetapi Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi. Nabi pernah menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi berupa sepotong daging kambing. Bahkan Nabi SAW diberikan hadiah berupa kaki kambing, kaki bagian atas kambing itu, dan itu adalah bagian yang paling disukai oleh baginda Nabi SAW dari seekor kambing itu, karena di situ dagingnya kenyal dan di situ sedikit ototnya atau lemaknya di situ, dan Nabi SAW sangat menyukai. Seorang wanita Yahudi yang tinggal di Madinah atau di Khaybar, kami lupa, pernah memberikan kepada Nabi potongan kambing ini untuk disantap oleh Nabi SAW dalam keadaan sudah matang, dan Nabi SAW menerima hadiah tersebut dan langsung menyantapnya, dan disantap juga oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, Ini menunjukkan bahwasanya sembelihan ahlul kitab itu boleh dimakan oleh kaum muslimin. Atau dalam kondisi yang lain, kami menyebutkan ini karena untuk membuka dari berbagai sisi. Sisi yang lain, apabila di suatu negeri, di situ mayoritas kaum muslimin, maka boleh menggunakan ghalabatuz zan dengan menganggap prasangka bahwasanya apa yang kita santap ini, berhubung kita tinggal di mayoritas kaum muslimin, maka sembelihan-sembelihan ini adalah halal tanpa perlu kita bertanya tentang cara penyembelihannya. Itu sisi yang lain. Adapun yang menyembelihnya, kalau kita yakin itu orangnya tidak pernah sholat sama sekali,
maka sebaiknya mencari sembelihan atau penjual daging yang lain. Sebaiknya mencari penjual daging yang lain. Wallahu taala alam bisawab di sini. Karena memang terutama ulama akidah memberikan penjelasan yang cukup berat terkait hukum orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas ini. Sangat berat. Walaupun di situ ada pendapat yang mengatakan dia tetap tidak keluar dari Islam, sebagian lagi mengatakan dia telah keluar dari imannya, dari Islamnya, karena sholat ini berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Sholat ini dia adalah tiang atau pondasi agama. Makanya sebagian ulama, terutama ulama di Arab Saudi, mereka punya pernyataan yang cukup keras terhadap orang yang meninggalkan sholat di sini. Wallahu ta'ala alam. Maka saran kami, jawaban kami sebaiknya dihindari, dihindari kalau kita yakin bahwasanya orang tersebut memang tidak pernah sholat sama sekali, maka sebaiknya kita hindari dan kita memilih kepada penjual yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya, semoga Ustadz dan keluarga diberikan rahmat dan selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini termasuk mendoakan orang lain agar diaminkan oleh malaikat. Baik. Untuk poin nomor 9 tadi, apakah berlaku juga untuk orang kafir? Jazakallahu khairan. Baik. Terkait orang kafir ini ada rincian di situ. Tidak serta-merta seseorang boleh mendoakan orang kafir di sini. Nah, apa rinciannya? Baik, secara umum kita boleh mendoakan orang kafir atau non-muslim itu dengan batasan yang sangat ketat. Dibolehkan untuk mendoakan agar mereka diberi hidayah untuk masuk Islam, itu boleh. Sebagaimana Nabi kita yang mulia pernah berdoa untuk sebuah suku Daus namanya. Suku Daus ini pada saat itu belum memeluk Islam. Nabi berdoa, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk suku Daus. Ya Allah, berikanlah hidayah Islam kepada suku Daus. Dan setelah Nabi berdoa, suku Daus semuanya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam setelah itu. Ini salah satu dalil yang menunjukkan boleh mendoakan orang lain non-muslim tetapi dengan batasan tertentu, yaitu mendoakan agar mereka diberi hidayah masuk ke dalam Islam. Baik, itu satu hal. Hal yang lain, pertanyaannya, apakah boleh kita mendoakan selain hidayah masuk Islam? Maka dalam hal ini seseorang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Contoh di sini, kita ya Allah ampunilah fulan, kita mintakan maghfirah untuk fulan yang non-muslim ini, maka tidak boleh. Atau kita mendoakan ya Allah berikanlah dia keselamatan dunia dan akhirat. Apakah boleh? Tidak boleh. Yang ketiga, kita ya Allah limpahkanlah rezeki yang banyak kepada orang ini non-muslim, tidak boleh. Yang diperbolehkan wallahu taala alam adalah kita mendoakan agar mereka diberikan hidayah, ini boleh. Ini boleh. Adapun yang tadi seperti diberikan rahmat oleh Allah, seperti kita mendoakan kepada saudara muslim, maka ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan seseorang mendoakan non-muslim di luar agamanya agar diberikan rahmat, diberikan berkah, diberikan keselamatan, diberikan. Yang diperbolehkan sebagaimana kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, di mana beliau mendoakan sejumlah orang non-muslim untuk diberi hidayah kepada Islam, untuk diberi hidayah masuk ke dalam Islam. Makanya Nabi SAW ketika pernah mengunjungi kuburan keluarga dekat beliau SAW, beliau menyatakan, aku dilarang untuk memintakan ampun untuk orang tercintaku. Beliau disebutkan atau beliau menyebutkan, aku dilarang untuk memintakan ampun, beristighfar untuk orang terdekat atau orang yang disayangi oleh beliau SAW, karena orang terdekat ini wafat dalam keadaan di luar Islam.
Maka ini menunjukkan kita tidak boleh memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan dan seterusnya yang kita berikan atau kita doakan kepada saudara-saudara sesama muslim. Tetapi kita diperbolehkan untuk memintakan hidayah kepada Allah agar orang tersebut mendapatkan hidayah Islam. Baik, itu saja. Wallahu taala a'lam. Baik. Apakah apabila kita mendoakan keburukan untuk orang lain, keburukan itu akan menimpa kita juga? Tidak. Jika kita memang mendapatkan keburukan itu dari orang tersebut. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tabaraka taala berfirman wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan terhadap keburukan yang dilakukan oleh orang lain adalah keburukan yang semisal. Akan tetapi tidak berhenti sampai di sini. Faman 'afa wa aslah, barang siapa memilih untuk tidak membalas keburukan tersebut dan memilih untuk memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita, orang yang menzalimi kita, maka Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, maka pahala pemberian maaf ini itu ditanggung sendiri oleh Allah tabaraka taala dan Allah akan memberikannya langsung kepada orang yang memberikan maaf ini. Dan kita tidak tahu berapa kadar pahala yang Allah siapkan untuk orang yang memilih untuk memaafkan orang yang telah jahat atau orang yang telah berbuat buruk kepada dirinya, alih-alih dia membalas dengan keburukan yang semisal. Innahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah menyatakan sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Maka pertanyaannya, apabila kita mendoakan keburukan untuk orang lain, apakah keburukan itu akan menimpa kita juga? Tidak. Selama kita mendoakan keburukan itu dalam konteks kita dizalimi oleh orang tersebut, kita diberikan keburukan oleh orang tersebut, maka ini tidak termasuk dalam hadis yang tadi disebutkan malaikat akan mendoakan yang semisal. Karena ini dalam konteks mendoakan kebaikan, wallahu taala a'lam. Ini mungkin masih berkaitan jika mungkin berkaitan tentang doa kepada orang yang menebar keburukan kepada masyarakat luas. Kita mungkin tidak langsung terdampak, tetapi kita lihat orang-orang di sekitar mendapatkan dampak dari pengaruh tersebut. Nah, apakah kalau kita doakan keburukan untuk orang tersebut akan mendapatkan keburukan yang semisal akibat doa keburukan yang kita panjatkan? Maka di sini tidak termasuk karena konteks hadis tersebut adalah berkaitan dengan doa kebaikan. Maka para malaikat akan mengaminkan doa kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita. Adapun keburukan, maka itu tidak berlaku. Tetapi yang lebih baik tentunya adalah kita mendoakan kebaikan bagi orang yang telah berbuat zalim tersebut. Semoga dia diberikan hidayah, semoga dia berhenti dari keburukannya, dari kejahatannya, dan seterusnya. Dan tentunya ini yang lebih baik. Baik, yang ketiga, seandainya kita mendoakan semoga Allah tabaraka ta'ala membalas dengan atau memperlakukan orang yang berbuat buruk ini dengan keadilannya, maka ini diperbolehkan tanpa kita menentukan keburukan tersebut jenisnya yang bagaimana yang harus menimpa orang tersebut. Kita pasrahkan kepada Allah, biar Allah sendiri yang menangani orang-orang yang berbuat buruk itu. Apakah Allah tabaraka ta'ala memberikan hidayah dan ini adalah wewenang Allah tabaraka ta'ala kepada orang tersebut, ataukah Allah memberikan sanksi atau hukuman kepada orang tersebut di dunia? Wallahu ta'ala alam. Ini diperbolehkan. Yang demikian kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, perlakukanlah orang yang telah berbuat keburukan yang menebar kejahatan kepada kaum muslimin dengan balasan dari sisi-Mu. Maka kita pasrahkan hal ini kepada Allah tabaraka ta'ala, biar Allah tabaraka ta'ala yang memutuskan. Dan tentunya Allah tabaraka ta'ala maha
bijak, maha mengetahui segala sesuatu. Baik, yang demikian ini diperbolehkan. Wallahu taala alam. Ada lagi sebelum kita akhiri? Ada? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, mungkin kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan mendorong kita untuk semakin semangat dalam menjalankan berbagai kebaikan-kebaikan yang Allah bukakan untuk kita saat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.